Baik, selamat bertemu kembali pada topik kepandangan tiga dimensi atau stereoscopic vision. Sini kita akan membahas beberapa subtopik yang terkait dengan paralaks, pandangan tiga dimensi, eksagerasi vertikal, dan tools ya yang umum digunakan atau alat yang digunakan untuk melihat tiga dimensi. Jadi biasanya sepasang mata normal ya masih mampu mengesankan tiga dimensi jika sudut pandangnya, sudut paraleksnya minimum 20 detik. Atau kalau jarak ya, kita masih bisa melihat dimensi objek apabila jaraknya kurang lebih maksimum ya, maksimum jaraknya adalah 640 meter. Nah, hal ini disebabkan karena pasti mata kiri dan kanan kita itu adalah jarak normal mata kita itu adalah 6,35 cm kurang lebihnya antara titik mata kiri dan kanan 6,35 cm, sehingga kalau melihat sudut yang jaraknya untuk objek yang jaraknya 640 kira-kira 20 cm. Nah, ini salah satu ilustrasi dari mata kita bagaimana kita bisa melihat tiga dimensi gitu ya. Ya, coba yang sebelah kiri. Jadi objek yang di tengah ini ya, jadi kalau kita melihat dengan mata kiri itu akan menjadi tampaknya seperti yang di kiri ini. Kalau yang melihat di kanan akan melihat tampaknya seperti ini. Nah, jadi disitulah otak kita, sama juga kalau kita melihat sepasang anjing ini. Jadi dimensi yang dilihat oleh mata kiri dan mata kanan ini akan berbeda view-nya. Sehingga dengan kemampuan persepsi mata kita dengan diolah oleh mata kita, terjadilah dari dua objek yang view-nya berbeda kiri dan kanan seperti dua objek binatang ini, maka dengan mata yang stereo ya tentu saja kan menjadi melihat tiga dimensi. Jadi tiga dimensi itu karena perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi sama seperti yang kita menggunakan warna merah dan warna hijau, maka kita bisa juga melihat tiga dimensi. Karena ada terpolarisasinya pandangan kita ya. Jadi kalau kita menggunakan kaca merah biru juga akan menghasilkan pandangan tiga dimensi ya. Jadi harus cross begitu gitu, pandangannya. Jadi sehingga melihat satu objek. Jadi mata manusia ini ya kita akan melihat objek mata kiri dan mata kanan kita ini tentu saja tergantung kepada sudut-sudut paraleksnya. Jadi sudut paraleksnya ada mata kiri. Jadi kita akan melihat objek yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sedapat mungkin ya memang mata kiri dan mata kanan itu ya stereo, namanya stereo itu harus poinnya harus ada yang corresponding gitu ya. Nah, coba kita lihat ini pandangan tiga dimensinya ya. Jadi kalau kita melihat objek, nah inilah sudut paralaks yang 20 detik tadi ya, yang harus paling kecil yang bisa dibedakan supaya kita bisa melihat dimensinya. Kalau lebih dari itu ya kita hanya melihat satu titik saja. Nah, ini jaraknya 640. Jadi kalau kita melihat orang yang masih ya di antara jarak 640 sampai 0 ya, kita bisa melihat dimensi dengan jelas. Ya, semakin jauh maka kita nggak bisa melihat dimensinya. Diameternya berapa, ini lebih depan atau ke belakang. Kalau kita melihat orang berjajar, kalau udah di atas 1 kilo misalnya, kita nggak melihat mana yang lebih depan, mana yang lebih belakang. Tapi kalau pada jarak 500 meter, kita membedakan, oh si A lebih depan daripada si B misalnya. Ya. Tapi kalau semakin jauh, kita melihat seolah-olah dia jajar. Ya. Nah, jadi pandangan tiga dimensi bisa karena perspektif yang berbeda, menggunakan stereoskop, atau jika menggunakan
gelas yang berwarna atau kacamata yang berwarna hijau dan merah. Nah ini contoh ya, contoh kita seseorang yang melihat 3 dimensi dari sepasang foto menggunakan stereoskop cermin. Nah, jadi di bawah ini adalah suatu pandangan objek kiri ya dan objek kanan. Kalau nanti dilihat secara bersama-sama maka kita akan melihat ya dimensinya. Jadi kita bisa memperkirakan tingginya, kita lebih jelas memperlihatkan lebarnya gitu. Terutama 3 dimensi itu adalah menghitung jarak dan atau tinggi. Nah, kalau dalam foto-foto udara, jadi kalau kita mempunyai foto drone misalnya, ya, kita menggunakan foto drone, maka kita bisa melihat sepasang foto yang saling overlap, ya, drone atau ini menggunakan fixed wing, foto udara metrik ini, maka kita bisa melihat dimensinya, ya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Misalnya di sini kita kan bisa melihat, ya, ini adalah sungai, nah, di sana di mana lokasinya tebing akan kelihatan, lokasi posisi sumber mata air permukaan air akan kelihatan lebih rendah dibandingkan dengan daratan. Nah, itu yang kita bisa lihat kalau kita menggunakan sepasang foto. Nah, melihat sepasang foto ini yang mudah bisa juga menggunakan stereoskop saku seperti ini. Selain stereoskop saku, kalau kita mampu juga kita bisa menggunakan apa? Menggunakan yang namanya mata telanjang. Ya, saya bisa menggunakan mata telanjang. Nah, ini salah satu contoh ya, juga foto-foto yang bisa dilihat 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa dilihat kenapa? Karena adanya beda lihat. Jadi ada namanya sudut-sudut paralak ya. Jadi ada perbedaan beda lihat antara mata kiri dan mata kanan. Jadi ada beda lihat mata kiri dan mata kanan. Nah, ini kalau kita lihat, jadi misalnya ada 2 titik A dan B, ya, kita bisa melihat ya mana yang lebih dekat dengan mata kita apabila jaraknya masih dalam jarak 640, ya. Jadi kita dengan adanya sudut beda-beda lihat itu kita bisa melihat mana yang lebih jauh, mana yang lebih dekat. Nah, ini juga demikian ya. Jadi mata kiri, mata kanan, ya, secara bersama-sama melihat objek yang sama, maka kita bisa melihat mana objek yang lebih tinggi dan mana objek yang lebih pendek. Misalnya. Nah, ini sebuah ilustrasi pemotretan dari udara, nih, ya. Jadi misalnya dengan pesawat terbang atau bisa juga menggunakan drone, gitu ya. Di sini. Nah, ini yang biru ini adalah bidang-bidang fotonya, foto dari setiap stasiun pemotretan. Ya. Nanti kalau di sini ada menara, Nah, puncak menara misalnya A, bawah menara adalah B, gitu ya. Kemudian titik pusat foto kiri P1 dan titik pusat foto yang berikutnya adalah P2. Maka dari puncak menara itu kan ada sudut alfa. Jadi sudut yang dibuat oleh perekaman dari pertama dan perekaman yang berikutnya. Nah, kalau dalam pasangan 3 dimensi ini menjadi yang namanya sudut paralak.
Baik, apa namanya? Kita ulangi lagi bagaimana paralaks itu dihitung. Misalnya ini sebuah pemotretan menggunakan pesawat, ya, bisa menggunakan drone atau yang menggunakan pilot, begitu ya. Nah ini setiap tempat pemotretan itu disebut dengan stasiun pemotretan. Misalnya di sini ada menara dengan puncaknya A dan pangkalnya B. Maka di puncak akan ada sudut paralaks yang namanya alfa PA, ya. Kemudian demikian juga di bawah ada sudut paralaks B. Di titik pusat juga ada sudut paralaks alfa P1 dan di pusat 2 adalah alfa P2. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka semakin dekat objek dengan stasiun pemotretan, itu maka sudut paralaksnya akan semakin besar. Jadi alfa PA lebih besar dari alfa PB, ya. Dan untuk yang jaraknya sama itu akan sama. Jadi alfa dari P1 sama dengan alfa PB. Ya. P2 pasti akan lebih besar dari PB. P2 akan lebih kecil dari PA. Itu konsep dari paralaks, ya. Nah, kemudian dengan adanya sudut paralaks ini dalam prakteknya maka kita bisa menghitung namanya paralaks absolut. Jadi paralaks, ya, itu adalah representasi dari sudut paralaks yang kita ukur pada. Jadi misalnya, ya, untuk paralaks dari titik A kita bisa akan hitung. Ini misalnya pada potretnya di sini ada potret yang sebelah kiri dan potret sebelah kanan. Kita akan menghitung, ya, jarak dari pusat ke titik A, ya, baik pada foto kiri maupun foto kanan. Itu yang disebut dengan paralaks absolut. Jadi kalau di dalam gambar ini paralaks absolutnya adalah P1 ke jarak A1 ditambah dengan P2 ke jarak A2. Nah, supaya secara praktis bisa kita hitung di foto, ya, maka kita bisa menghitung seperti ini. Jadi kalau ilustrasikan dari foto kiri, ya, di fotonya kan di situ A1-nya, demikian juga kita bisa hitung yang lainnya, gitu ya. Ini proyeksinya semuanya kita lihat di sini. Jadi puncak menara di foto kiri, pangkal menara di foto kiri, dan juga di kanan bisa kita lihat di sini. Nah, kalau kita ingin melihat paralaks absolut dari A, jadi misalnya dengan sudut A ini, sudut paralaksnya ini diwakili oleh P1 A1 dan P2 A2. Nah, P1 A1 kalau di fotonya adalah ini, ya, dari jarak proyeksinya dari P1 ke proyeksi A1 ini. Kemudian yang di kanan juga demikian, ya, akan mendapatkan demikian. Ya, ini proyeksinya. Jadi kita sesungguhnya akan menghitung panjang dari garis P1 A1 dari proyeksi ini, P2 ke A2 ini. Nah, untuk memudahkan, maka mudah kita akan mencari, ya. Kita sesungguhnya akan mudah menghitung A1, A2 jaraknya, ya. Oleh karena itu, tinggal menghitung aja jarak dari P1 ke P2 dikurangi A1, A2. Jadi kita bisa demikian, ya. Jadi kita akan mendapatkan garis yang panjang paralaks absolut dari titik A ini adalah P1 dan A1, P2 A2, proyeksinya, ya, yang lurus ini. Itulah yang disebut dengan paralaks absolut A. Demikian juga kalau kita menghitung paralaks absolut dari titik C, pangkalnya misalnya di sini, ya. Nah, ini paralaks absolut A, ada yang garis yang orange dengan garis yang merah, ya. Itulah paralaks absolut A. Ya, yang hijau tadi ini, ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung misalnya untuk C, ya, kita juga sama, jadi P1 C1, ya, kemudian ditambah dengan P2 C2. Maka kita akan bisa mendapatkan yang ini yang di atas ini P2 C2. Kemudian kita cari proyeksinya, ya. Nah, kita juga bisa mengukur, ya, jarak dari C1 ke C2. Nah, maka kita bisa menghitung paralaks absolut dari titik C. Ya, jadi penjumlahan dua garis ini yang berwarna pink dan berwarna sian ini, ya. Kita peroleh
dengan menggunakan P1, P2 dengan C1, C2. Ya, itu. Itulah cara menghitung. Nah, untuk menghitung beda tinggi dari C ke B, maka kita harus menghitung namanya delta paralaks dari C ke A. Ingat, penulisannya dari C ke A, maka yang dikurangkan adalah PA dikurangi PC. Ya, bukan PC dikurangi PA. Nanti kalau tanda positif menyatakan itu lebih tinggi, tanda negatif menyatakan itu lebih rendah. Ya, nah, jadi paralak pada foto udara, sudut paralak itu ya direpresentasikan oleh sudut paralak itu direpresentasikan oleh paralak absolut atau yang disebut dengan paralak stereoskopis. Nah, beda paralaks itu disebut dengan paralaks relatif. Ya. Jadi paralak absolut adalah suatu titik atau panjang garis pada foto udara yang dibentuk oleh sudut paralak titik-titik yang bersangkutan. Nah, jadi bagaimana kita merumuskan yang tadi? Jadi kalau kita lihat ini rumus tadi ya dengan persamaan trigonometri. Jadi kita bisa menghitung ini ya. Jadi kalau kita perbandingkan antara panjang fokus dibagi dengan tinggi terbang ya, dari F dibagi dengan dari ini H0 dikurangi HA, ini mestinya H0-nya dari atas ya, dari titik pusat ya. Ini bukan H0-nya di sini nih, ini keliru nih ya. Jadi A2 sampai ke pusat sini, sampai ke ujung F di atas ini. Itulah H0 dibagi dengan H. Jadi kalau dengan rumus trigonometri, F dibagi dengan H0 ya kurang HA. Nah, berarti akan sama dengan P1 A1 dikurangi dengan ya dibagi dengan A1 ke A2 ya. Demikian juga akan sama dengan trigonometri yang di sebelah kanannya, akan sama dengan P2A2 dengan di A1 dibagi dengan A1A2 ya. Nah, karena ini rumusnya sangat istimewa, kalau rasionya sama, misalnya setengah dapat setengah, maka bisa dijumlahkan itu, karena ini bilangan istimewa ya. Maka P1 ke A1 ditambah P2A2 itu adalah sama dengan paralak absolut ya. A1 A2 ya disebut dengan air base ya. Jadi maka kita akan memperoleh rumus seperti ini. Jadi paralak absolut satu titik ya, kalau dengan menggunakan ini maka akan sama dengan air base ya dikalikan panjang fokus dibagi dengan tinggi terbang. Ya. Ingat, tinggi terbangnya dari mulai titik ini ya, bawah. Nah, itulah yang disebut dengan paralak absolut ya. Dirumuskan seperti itu ya. Karena F dibagi tinggi terbang sama dengan paralak absolut dibagi dengan air base ya. Nah, jadi kalau kita melihat 3 dimensi akan mendapatkan beginilah caranya kalau kita menggunakan stereoskop ya. Tentu saja posisi end-lab-nya nggak boleh terbalik ya. Jadi ingat, di dalam foto ini kita lihat dulu mana posisi end-lab-nya, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik akan jadi pseudoskopis, yang lembah jadi gunung, gunung jadi lembah. Nah, ini yang warna kuning orange ini, kuning ini adalah titik pusat atau disebut dengan principal point ya. Yang sebelah kiri, kemudian di kanan principal point sebelah kanan. Nah, ini dicari titik konjugasinya ya. Ini ke sini 50%, ini ke sini 50%. Nah, ini kita akan mendapatkan stereoskopis ya. Nah, kalau terbalik posisinya, kita lihat 3 dimensi, maka akan menghasilkan 3 dimensinya menjadi pseudoskopis namanya. Bisa 3 dimensi akan terbalik. Gunung jadi lembah, lembah jadi gunung ya. Nah, seperti ini ya. Stereoskopis seperti ini dan pseudoskopis seperti itu. Gambaran. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke paralak absolut, jadi paralak absolut ya titik pusat foto
kiri akan sama dengan fotobase foto kanan. Kalau titik pusat foto kanan ini, itu akan sama dengan fotobase foto dari yang sebelah kiri, ya. Ya. Ingat di sini. Jadi titik pusat paralak absolut foto kiri sama dengan fotobase kanan berarti, ya. Jadi pandangan 3 dimensi ini yang saya katakan tadi bisa dilakukan dengan mata telanjang, naked eyes, kemudian menggunakan alat batu, ya, dengan stroskop cermin atau stroskop 1 atau menggunakan analgip. Ya. Nah, mata manusia yang stereo yang bagus adalah mata yang sejajar, ya. Yang konvergen, divergen itu relatif kurang bagus hasil 3 dimensinya. Jadi oleh karena itu pada saat kita membuat 3 dimensi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Potret udara harus ada overlap pasti. Yang kedua, skalanya harus relatif sama. Kalau berbeda banyak itu akan mata kita akan sulit mengakomodasi, ya, 3 dimensinya. Ya, kemudian orientasinya juga harus benar, ya, antara eye base, sejar mata kita, stroskopic base dan fotobase-nya harus sejajar satu sama lain. Jadi sumbu stroskopisnya, ya, sejajar dengan jalur terbang pada saat pemotretan. Kemudian yang lain lagi, ya, kedudukan pada waktu kita melakukan stroskopis, ya, overlappingnya tidak boleh terbalik supaya tidak terjadi pseudoskopis. Nah, seperti ini posisi foto. Jadi kalau P titik paralaks misalnya stroskopis base-nya adalah ini dari titik A, ya. Nah, ini adalah fotobase kiri dan ada fotobase kanan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari pandangan stroskopis ini, satu, bisa juga karena ketidaksamaan tinggi terbang. Kalau tidak sama tinggi terbang, pasti skalanya tidak sama. Ya. Kemudian kemiringan foto yang tidak disengaja atau tilt, posisi jalur terbang, jadi karena ada pengaruh drift, crab, gitu, ya, mempengaruhi. Perbedaan paralak yang besar, ya, antara objek yang bersebelahan. Nah, hal yang kadang-kadang kita surprise, kaget melihat, ya, ternyata misalnya pohonnya seperti tinggi-tinggi, kemudian atau juga tebingnya terjar-terjar, ini karena adalah faktor namanya eksagerasi vertikal, jadi perbesaran vertikal, ya. Jadi seolah-olah tinggi sekali, padahal tidak demikian. Inilah yang disebut dengan eksagerasi vertikal yang sering muncul pada 3 dimensi, ya. Nah, biasanya faktor utama yang mempengaruhi adalah base heat ratio. Jadi rasio antara air base, antara jarak stasiun pemotretan dengan tinggi terbang. Nah, ini biasanya tidak boleh, umumnya adalah base heat rasionya itu di bawah 1, ya. Jadi kita nggak boleh melihat membuat base heat rasionya itu lebih besar dari 1. Artinya ininya terlalu besar sekali, gitu, ya. Jadi harusnya memang jarak antara stasiun penerbangan itu lebih pendek dibandingkan dengan tinggi terbang. Nah, mari kita lihat bagaimana prosesnya, ya. Jadi kalau kita melihat di sini prosesnya, ini adalah misalnya pada saat pemotretan, ini adalah fokus, ini adalah tinggi terbang. Nah, pada saat kita melihat 3 dimensi, maka seolah-olah ini bisa saja jarak karena pengaruh jarak mata kita, ya, kiri dan kanan itu menjadi B kecil ini. Nah, ini kalau terlalu pendek B-nya ini, maka seolah-olah itu akan menjadi sangat tinggi objeknya, ya. Jadi yang tingginya tadinya sekian realnya, ya, seolah-olah nanti pada saat melihat 3 dimensi akan jadi naik. Nah, ini kalau kita lihat sesungguhnya, ya, mestinya kan rasio. Jadi kalau kita lihat air base dibagi dengan tinggi terbang,
mestinya sama dengan eye base, ya, dengan jarak rata-rata dari mata kita ke bidang foto, kan gitu ya. Nah, supaya sama berarti kan vertical exaggeration-nya itu mestinya sama dengan 1, yaitu sama ya. Jadi kalau kita membuat air base, jadi air base ini dibagi dengan tinggi terbang, mestinya air base ini dibagi dengan jarak dari mata kita 3 dimensi ke foto untuk 3 dimensi, itu sama dengan 1. Nah, kalau itu kita ganti, 1 itu kita ganti dengan vertical exaggeration factor, maka FE itu sama dengan air base dibagi dengan tinggi terbang kali jarak dari mata kita ke foto bagi dengan air base. Ya. Sebaiknya kan mendekati 1 kan? Yang karena supaya menghasilkan hasil yang persis. Jadi kalau itu lebih dari 1, ya itulah terjadi vertical exaggeration. Nah, misalnya kalau kita lihat orang dewasa, eye base-nya kurang lebih 2,6 inci, ya, kurang lebih 6 cm sekian, jarak ke stereoskopis rata-rata 17 inci, maka sesungguhnya rasio ya antara average jarak ke ini ke foto bagi dengan eye base itu 1 dibagi 0,15. Jadi kalau dimasukkan ini ya vertical exaggeration air base ya dibagi dengan air base dibagi dengan tinggi terbang ya, AVD-nya 1 dibagi dengan air base-nya. Nah, ini air base-nya kan bisa dihitung ya, 1 min n lab kali format kali panjang foto kali faktor skala ya. Kemudian tinggi terbangnya bisa diperoleh. Nah, maka kita bisa menghitung berapa vertical exaggeration yang terjadi gitu ya. Dari suatu pandangan 3 dimensi dengan menggunakan rumus ini ya. 1 minus n lab kali format kali faktor skala itu adalah FE-nya. Ya. Nah, itu adalah air base-nya kan dengan tinggi terbang. Nah, dari sini kita bisa menghitung misalnya skala foto udara 1/20.000, formatnya 9 inci kali 9 inci, foto fokusnya 12 inci, tinggi terbangnya 20 feet, ya maka kita dari sini kita bisa mendapatkan vertical exaggeration-nya 2,25. Artinya 2 kali dari yang sesungguhnya kira-kira ya. Itu artinya vertical exaggeration. Dari yang sebenarnya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi bisa misinterpretasi. Nah, oleh karena itu, nanti pada saat kita melakukan pengukuran supaya kuantitatif kita bisa menggunakan titik apung, gitu ya, floating marks ya. Ya, jadi ini contoh yang kedua ya. Jadi ada n lab-nya, ukuran fotonya ya. Kemudian kita base height ratio-nya ada 0,3 gitu ya. Nah, ini eksagerasi vertikal dapat dirubah dengan merubah tinggi terbang ya. N lab juga bisa diketahui. Ya. Nah, jadi berapa yang sesungguhnya tinggi terbang yang bagus ya dengan persamaan itu ya. Maka base height ratio-nya harusnya berapa? Nah, didapatlah misalnya yang bagus adalah 0,3 ya. Supaya menghasilkan eksagerasi vertikal yang mendekati 1. Anda bisa lihat ya. Nah, Anda perhatikan baik-baik dari materi yang tadi yang saya sampaikan ya, bahwa apa syarat-syarat pandangan stereoskopis ya. Kemudian yang kedua, objek yang letaknya jauh cenderung mempunyai sudut yang parameter besar apa tidak, faktor utama yang mempengaruhi adanya eksagerasi apa saja. Saya kira itu topiknya untuk tentang pandangan 3 dimensi ini. Selanjutnya inilah beberapa contoh yang sudah pernah digunakan ya, stereoskop, cermin dengan berbagai macam. Dan sekarang stereo vision ini sudah bisa menggunakan komputer secara digital, kita bisa lihat alat stereoskopis ini contoh. Ya, saya kira demikian ya. Salam sehat selalu dan silakan melatih terus memahami apa yang sudah disampaikan tadi dari berbagai sumber.
saya. Terima kasih, salam sehat dan selamat. Terima kasih.